Bayangkan sebuah dunia di mana satu tombol kecil mampu menghapus seluruh kota dalam sekejap. Dan kekuatan yang lebih besar lagi tersembunyi di balik laboratorium rahasia yang bahkan warganya sendiri tidak pernah tahu keberadaannya. Inilah cerita tentang bagaimana Uni Soviet membangun program nuklirnya, sebuah perlombaan mematikan yang dimulai dengan rasa takut, dijalankan oleh kejeniusan ilmuwan-ilmuwan jenius, dan didorong oleh ambisi untuk menguasai dunia. Pada awalnya, tidak ada yang menduga bahwa Uni Soviet, negara yang hancur akibat Perang Dunia II, akan mampu menciptakan salah satu arsenal nuklir paling menakutkan dalam sejarah manusia. Tahun 1945, dunia dikejutkan oleh ledakan dahsyat yang mengguncang Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat memperlihatkan bahwa mereka telah menguasai kekuatan yang mampu mengubah arah sejarah. Kabar itu sampai kepada Stalin, pemimpin yang dikenal dengan paranoia ekstrem dan tekad keras untuk tidak pernah tertinggal dari musuh manapun. Ketika laporan intelijen Soviet menyebutkan bahwa Amerika telah berhasil membuat bom atom, Stalin hanya berkata pelan, "Kita harus memilikinya, cepat." Namun kalimat itu menjadi perintah yang mengubah dunia. Program nuklir Soviet dimulai bukan hanya sebagai proyek sains, tetapi sebagai misi bertahan hidup dalam sistem internasional yang semakin berbahaya. Nama yang kemudian muncul sebagai sosok sentral adalah Igor Kurchatov, seorang ilmuwan fisika brilian yang kelak dijuluki Bapak Bom Atom Soviet. Dialah yang memimpin pembangunan fasilitas nuklir rahasia pertama di Uni Soviet Azama 16. Kota yang bahkan tidak terlihat dalam peta resmi. Para ilmuwan yang bekerja di sana tidak boleh berbicara tentang tugas mereka, bahkan kepada keluarga mereka sendiri. Mereka hidup dalam dunia lain, dunia eksperimen radioaktif. Persamaan rumit yang bahkan komputer modern saat ini pun akan bermasalah menghitungnya. Dan tekanan politik yang dapat menghancurkan karier bahkan nyawa dalam hitungan detik. Uni Soviet memanfaatkan dua hal penting untuk mengejar Amerika: ketekunan ilmuwan dan kekuatan intelijen. KGB, badan intelijen terkenal itu, melakukan operasi mata-mata berskala global untuk membocorkan rahasia Amerika. Fakta sejarah mencatat nama-nama seperti Klaus Fuchs, seorang fisikawan Jerman-Inggris yang bekerja di proyek Manhattan dan membocorkan data teknis kepada Uni Soviet. Informasi itu mempercepat kemajuan program nuklir Soviet beberapa tahun. Itu bukan sekadar dugaan, dokumen-dokumen telah dideklasifikasi dan membuktikan peran penting mata-mata dalam keberhasilan Soviet. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan Soviet bekerja tanpa tidur, berpacu melawan waktu. Stalin ingin meledakkan bom secepat mungkin. Dia tidak peduli berapa banyak tenaga kerja yang diperas, berapa banyak risiko radiasi yang diterima ilmuwannya, atau berapa besar biaya ekonominya. Bagi Stalin, satu-satunya hal yang penting adalah keseimbangan kekuatan. Seluruh dunia harus tahu bahwa Uni Soviet tidak boleh diremehkan. Pada 29 Agustus tahun 1949, dunia berubah lagi. Di sebuah lokasi terpencil di Kazakhstan bernama Semipalatinsk, sebuah cahaya besar menyala di cakrawala. Suaranya mengguncang bumi, menggetarkan kaca-kaca bangunan ratusan kilometer jauhnya. Dunia baru saja melihat kelahiran bom atom Soviet pertama, RDS-1, hasil kerja 4 tahun yang intens, rahasia, dan penuh pengorbanan. Amerika terkejut. Mereka menyangka akan memonopoli senjata nuklir selama puluhan tahun. Tetapi kenyataan berkata lain. Uni Soviet telah mengejar ketertinggalannya dengan kecepatan yang luar biasa. Perlombaan pun dimulai, namun Soviet tidak berhenti di situ. Mereka melangkah lebih jauh, lebih cepat, dan lebih ekstrem. Pada tahun 1953, hanya 4 tahun setelah RDS-1, Uni Soviet berhasil membuat bom hidrogen, senjata yang ribuan kali lebih kuat dari bom atom. Sekali lagi, mereka mengejutkan dunia. Para ilmuwan yang dipimpin oleh Andrei Sakharov menciptakan sistem termonuklir mutakhir yang kemudian menjadi dasar dari arsenal nuklir Soviet selama puluhan tahun. Sakharov awalnya adalah pendukung setiap program nuklir. Tetapi seiring waktu, ia berubah menjadi aktivis perdamaian yang menentang penggunaan senjata tersebut. Fakta sejarah menunjukkan bahwa uji coba bom-bom ini memiliki dampak serius bagi kesehatan manusia. Situs uji Semipalatinsk, misalnya, menghasilkan kontaminasi radioaktif yang mempengaruhi lebih dari 1 juta orang. Banyak yang terkena kanker, kelainan lahir, dan penyakit misterius. Semua itu dirahasiakan oleh pemerintah selama beberapa dekade. Rakyat tidak pernah diberi informasi tentang radiasi atau bahaya yang mereka hadapi setiap hari.
Namun pencapaian paling ekstrem Soviet datang pada 30 Oktober tahun 1961. Ketika mereka meledakkan bom paling kuat yang pernah dibuat manusia, Za-bomba. Ledakannya mencapai 50 megaton, setara dengan 3.800 bom Hiroshima. Cahaya ledakannya terlihat dari jarak 1.000 km, dan gelombang kejutnya mengelilingi bumi 3 kali. Za-bomba bukan senjata perang, itu adalah pesan politik. Pesan bahwa Uni Soviet memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan peradaban dalam hitungan detik. Amerika ketakutan, dunia tegang, perlombaan senjata nuklir menjadi gila. Kedua negara membangun ribuan hulu ledak, masing-masing saling mengintai, saling menebak, saling menekan tombol simulasi perang yang tak pernah benar-benar terjadi. Tetapi hampir saja terjadi. Ada banyak momen ketika dunia hampir musnah, dan program nuklir Soviet selalu menjadi bagian dari ketegangan itu. Misalnya insiden tahun 1983, ketika sistem peringatan Soviet salah mengira bahwa Amerika meluncurkan rudal. Stanislav Petrov, seorang perwira yang bertugas malam itu, memutuskan bahwa alarm tersebut adalah kesalahan komputer dan dia benar. Keputusan itu menyelamatkan dunia dari perang nuklir penuh. Fakta ini baru diketahui masyarakat umum puluhan tahun kemudian. Program nuklir Soviet bukan hanya proyek ilmiah. Itu adalah kisah tentang ketakutan, ambisi, pengkhianatan, percobaan manusia, kecerdasan ekstrem, dan potensi kiamat yang ditahan oleh individu-individu yang berani mengambil keputusan di saat krisis. Namun di balik seluruh kemegahan dan ketakutan yang menyelimuti program nuklir Soviet, ada kisah-kisah manusia yang jarang terungkap. Mereka bukan jenderal atau pejabat tinggi. Mereka adalah teknisi, ilmuwan muda, dan pekerja paksa yang tidak pernah mendapatkan pujian, meski pengorbanan mereka menjadi fondasi kekuatan nuklir terbesar kedua di dunia. Banyak dari mereka bekerja di fasilitas yang bahkan tidak memiliki nama. Mereka hanya menyebut tempat itu zona, atau objek, atau lokasi ke-12. Di balik pagar kawat berduri, mereka hidup dalam dunia yang hanya mengenal dua hal, kerahasiaan dan bahaya. Salah satu kisah yang paling jarang dibicarakan adalah tragedi Kistim 1957. Bencana nuklir terbesar ketiga dalam sejarah setelah Chernobyl dan Fukushima. Di fasilitas Mayak, tempat produksi plutonium Soviet, sebuah tangki limbah radioaktif meledak karena kegagalan sistem pendingin. Ledakan itu menyebarkan radiasi ke area seluas ribuan kilometer persegi. Tetapi berbeda dengan Chernobyl, pemerintah Soviet tidak mengakui kejadian tersebut selama lebih dari 30 tahun. Penduduk desa di sekitar wilayah itu tidak diberitahu. Mereka hanya diperintahkan untuk mengungsi tanpa penjelasan. Banyak yang kemudian jatuh sakit. Anak-anak lahir dengan kelainan. Tanah pertanian tercemar. Namun semuanya dibungkam dalam nama keamanan negara. Dalam dokumen-dokumen arsip yang akhirnya dibuka setelah runtuhnya Uni Soviet. Para ilmuwan mencatat bahwa tingkat radiasi di beberapa titik begitu tinggi sehingga alat ukur mereka tidak bisa membaca lebih jauh. Tetapi perintah dari Moskow jelas, lanjutkan produksi plutonium. Tidak ada waktu untuk berhenti. Program nuklir adalah jantung kekuatan Soviet, dan negara tidak akan membiarkan hal apapun menghambatnya. Tekanan politik dari Kremlin membuat para ilmuwan sering bekerja di bawah ancaman tersirat. Stalin, sebelum kematiannya, dikenal tidak segan menghilangkan ilmuwan yang dianggap lamban. Dan bahkan setelah Stalin wafat, budaya ketakutan itu tetap hidup. Banyak ilmuwan bekerja bukan hanya demi ilmu atau negara, tetapi demi keselamatan diri sendiri. Salah satu ilmuwan di Alzheimer 16 pernah menulis dalam catatan pribadinya yang baru ditemukan bertahun-tahun kemudian bahwa dia hidup setiap hari dengan 3 ketakutan: radiasi, kegagalan eksperimen, dan zampolit komisar politik yang selalu mengawasi mereka. Meski begitu, kejeniusan mereka tidak dapat dipungkiri. Program nuklir Soviet melahirkan sejumlah proyek ilmiah yang jauh melampaui teknologi zamannya. Salah satunya adalah proyek T-15. Sebuah konsep gila yang diajukan pada tahun 1960-an, menggunakan torpedo raksasa bertenaga nuklir yang mampu menciptakan tsunami buatan setinggi puluhan meter untuk menghancurkan pesisir Amerika Serikat. Torpedo itu belum pernah digunakan, tetapi ide tersebut menunjukkan betapa ekstremnya pemikiran strategis di era itu. Di sisi lain, Soviet juga mengembangkan bom neutron, senjata yang mematikan manusia tetapi meninggalkan bangunan sebagian besar utuh.
Senjata semacam ini dianggap lebih efisien oleh beberapa jenderal karena bisa menghancurkan pasukan tanpa merusak infrastruktur. Meski proyek itu dilanjutkan secara terbatas, keberadaannya menjadi potret suram hubungan antara teknologi dan nilai kemanusiaan. Setiap keberhasilan program nuklir Soviet selalu menghasilkan reaksi berantai di seluruh dunia. Ketika Soviet berhasil mengembangkan ICBM pertama dalam sejarah, Her-7 senior ke Amerika langsung membangun jaringan radar dan sistem rudal pencegat. Ketika Soviet meluncurkan satelit pertama dunia, Sputnik, seluruh strategi militer Amerika panik. Mereka takut bahwa jika Soviet bisa meluncurkan satelit, mereka juga bisa meluncurkan bom nuklir dari luar angkasa. Inilah yang kemudian memicu perkembangan teknologi seperti NORAD, satelit pengawas, hingga pertahanan rudal yang menjadi dasar keamanan global modern. Tetapi dampak terbesar dari program nuklir Soviet adalah lahirnya doktrin MAD, Mutual Assured Destruction, keyakinan bahwa dua negara yang sama-sama memiliki senjata pemusnah massal tidak akan berani berperang, karena perang berarti kehancuran bersama. Ironisnya, senjata pemusnah massal justru menjadi alat pencegah perang besar. Dunia terjebak dalam paradoks, damai karena takut. Meskipun begitu, risiko salah perhitungan selalu menghantui. Dokumen arsip menunjukkan bahwa pada tahun 1979, sistem komputer Amerika secara tak sengaja mendeteksi serangan rudal Soviet, padahal itu hanya latihan. Begitu pula sebaliknya, Soviet pernah salah membaca pantulan sinar matahari di awan sebagai rudal Amerika. Dalam kedua kejadian itu, keputusan manusia menyelamatkan dunia. Kalau tombol diluncurkan, tidak ada yang tahu bagaimana dunia hari ini. Namun program nuklir Soviet tidak hanya berdampak di bidang militer. Ia juga mengubah cara negara itu mengatur politik, ekonomi, dan masyarakat. Untuk menjaga kerahasiaan, Soviet membangun puluhan kota tertutup, kota yang tidak boleh dikunjungi orang luar dan tidak muncul di peta. Di dalamnya terdapat sekolah, rumah sakit, bioskop, dan toko. Semuanya disuplai langsung oleh negara. Penduduknya hidup dalam kemewahan dibandingkan kota biasa, tetapi mereka tidak boleh meninggalkan kota tanpa izin. Hidup mereka adalah milik negara. Salah satu kota itu adalah Ozersk, yang dijuluki kelahiran dunia plutonium. Di sana, generasi demi generasi hidup dan bekerja dalam lingkup nuklir. Foto-foto yang berhasil diselundupkan keluar memperlihatkan anak-anak bermain di dekat sungai yang terkontaminasi. Orang-orang memancing tanpa tahu bahwa air itu penuh limbah radioaktif. Banyak dari mereka tidak pernah sadar bahwa mereka adalah bagian dari eksperimen sosial terbesar era Perang Dingin. Namun tidak semua orang di Soviet mendukung program nuklir tanpa kritik. Andrei Sakharov, yang sebelumnya membantu merancang bom hidrogen Soviet, akhirnya meminta pemerintah menghentikan uji coba atmosfer karena dampak radiasi bagi manusia. Ketika dia semakin vokal, pemerintah menindaknya. Sakharov dikucilkan, diserang media, dan pada akhirnya diasingkan. Tetapi suaranya tidak pernah hilang. Ia menjadi simbol bahwa di tengah perlombaan senjata yang mengerikan, selalu ada suara kemanusiaan yang berusaha bertahan. Program nuklir Soviet mencapai puncaknya pada tahun 1980-an. Mereka memiliki lebih dari 40.000 hulu ledak, jumlah yang cukup untuk menghancurkan planet ini berkali-kali. Sementara itu, rakyat yang hidup jauh dari pusat kekuasaan harus berjuang dengan krisis ekonomi, kelaparan, dan represi politik. Kontras antara kekuatan militer dan kesejahteraan rakyat menunjukkan gambaran nyata prioritas negara itu. Kekuatan lebih penting daripada kehidupan sehari-hari warganya. Tetapi akhirnya, perlombaan ini tidak dapat dipertahankan selamanya. Biaya mempertahankan arsenal nuklir begitu besar sehingga menguras perekonomian Soviet. Pada akhir 1980-an, dengan munculnya kebijakan Glasnost dan Perestroika, dunia mulai melihat sisi gelap program nuklir Soviet yang selama ini disembunyikan. Ketika ini Soviet runtuh pada tahun 1991. Dunia sempat khawatir bahwa ribuan hulu ledak nuklir akan jatuh ke tangan kelompok kriminal atau negara nakal. Banyak fasilitas tidak terjaga, banyak ilmuwan tidak lagi mendapat gaji. Sebagian bahkan tergoda untuk menjual keahlian mereka kepada negara lain. Program internasional seperti Non-Lugar Cooperative Threat Reduction dibentuk untuk mengamankan senjata-senjata tersebut. Selama beberapa tahun, Amerika dan bekas negara-negara Soviet bekerja sama membersihkan, membongkar, dan mengamankan arsenal yang sebelumnya menjadi ancaman terbesar umat manusia. Namun hingga hari ini,
warisan program nuklir Soviet masih hidup. Rusia, sebagai penerus Uni Soviet, masih memiliki sekitar 6.000 hulu ledak nuklir, jumlah terbesar di dunia. Banyak di antaranya adalah keturunan langsung dari desain era Soviet. Dunia masih hidup di bawah bayang-bayang kekuatan yang lahir dari ambisi, ketakutan, dan perlombaan tanpa akhir di abad ke-20. Dan ketika kita melihat kembali pada seluruh perjalanan program nuklir Soviet, kita bisa melihat dua wajah. Satu adalah wajah kejayaan ilmiah, teknologi yang luar biasa, dan pencapaian besar. Tetapi wajah lain, yang jauh lebih gelap, adalah penderitaan rakyat, bahaya radiasi, hampirnya kehancuran global, dan pengorbanan manusia yang tidak pernah tercatat dalam buku sejarah. Kisah ini bukan hanya tentang senjata, ini adalah kisah tentang manusia, tentang dunia yang hampir terbakar oleh api yang mereka ciptakan sendiri, dan tentang betapa dekatnya umat manusia pernah berada di ambang kepunahan. Namun apa yang jarang disadari banyak orang adalah bahwa program nuklir Soviet tidak hanya membentuk politik global, tetapi juga menciptakan budaya ketakutan yang meresap hingga ke akar masyarakat. Selama beberapa dekade, rakyat Soviet hidup dengan keyakinan bahwa perang nuklir bisa pecah kapan saja. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Bahkan sekolah-sekolah memiliki latihan darurat jika sirena peringatan berbunyi. Anak-anak diajarkan untuk tiarap di bawah meja, seolah itu bisa menyelamatkan mereka dari ledakan bom megaton. Media massa Soviet, yang dikendalikan pemerintah, sering menayangkan propaganda yang menunjukkan rudal-rudal raksasa, laboratorium bawah tanah, dan para ilmuwan yang bekerja siang malam. Semua itu dilakukan untuk menanamkan rasa bangga sekaligus rasa takut. Negara ingin warganya tahu bahwa mereka kuat, tetapi juga selalu berada di bawah ancaman musuh. Dua emosi itu, bangga dan takut, menjadi bahan bakar politik yang ampuh bagi pemerintah. Salah satu aspek menarik dari program nuklir Soviet adalah peran besar sains fundamental di baliknya. Untuk membangun bom atom, para ilmuwan tidak hanya membutuhkan plutonium atau uranium yang diperkaya, mereka juga memerlukan pemahaman mendalam tentang fisika inti, matematika lanjutan, dan teknologi metalurgi yang kompleks. Ironisnya, beberapa teknologi nuklir Soviet justru lebih maju daripada Amerika dalam aspek tertentu. Misalnya, metode Soviet dalam memproduksi tritium, material penting untuk senjata termonuklir, dianggap sangat efisien dan tahan lama. Laboratorium-laboratorium seperti Kurchatov Institute, Alzheimer's 16, dan Chelyabinsk 70 menjadi pusat kecerdasan dunia yang tertutup rapat dari dunia luar. Nama-nama seperti Yuri Khariton, Lev Artsimovich, dan Evgeny Zababakin mungkin tidak seterkenal Einstein atau Oppenheimer di mata dunia. Tetapi peran mereka dalam membangun kekuatan nuklir Soviet sama pentingnya. Mereka adalah otak-otak yang bekerja dalam bayang-bayang, menulis rumus dan desain yang menentukan takdir seluruh planet. Tetapi di tengah semua itu, ada satu unsur yang paling menakutkan, kesalahan manusia. Tidak peduli seberapa canggih teknologi nuklir Soviet, tidak ada yang bisa menghilangkan kemungkinan kesalahan kecil yang berpotensi memicu bencana. Dan sejarah mencatat beberapa insiden yang benar-benar membuat dunia menahan napas. Salah satunya adalah insiden nuklir false alarm 1983, yang dalam sejarah disebut sebagai salah satu momen paling berbahaya bagi umat manusia. Sistem satelit peringatan dini Soviet mendeteksi 5 rudal Amerika yang menuju ke wilayah mereka. Protokol standar mengharuskan perwira yang bertugas untuk segera melaporkan dan memicu serangan balasan. Tetapi Stanislav Petrov, yang kebetulan bertugas malam itu, meragukan laporan tersebut. Dia mempercayai instingnya dan menyebut alarm itu sebagai kesalahan teknis. Keputusannya yang bertentangan dengan doktrin militer secara harfiah menghentikan perang nuklir. Dokumentasi menunjukkan bahwa saat itu, pangkalan-pangkalan rudal balistik Soviet sudah dalam tahap siaga. Satu perintah lagi, dan ratusan hulu ledak nuklir akan terbang ke Amerika. Jika Petrov tidak mengambil keputusan itu, dunia mungkin tidak akan seperti sekarang. Kota-kota seperti New York, Los Angeles, Moskow, Leningrad, Chicago semuanya berpotensi hilang dalam hitungan menit. Petrov tidak pernah dianggap pahlawan oleh pemerintah Soviet karena mengakui kesalahan sistem berarti mengakui kelemahan negara. Baru puluhan tahun kemudian dunia mengetahui jasanya. Namun Petrov bukan satu-satunya. Ada banyak insiden serupa yang terjadi di fasilitas-fasilitas rahasia Soviet. Dalam arsip yang dibuka pada tahun 1990-an, ditemukan catatan tentang rudal yang nyaris diluncurkan akibat kabel rusak. Operator yang tertidur,
atau perintah palsu yang dikirim akibat gangguan komunikasi. Semua ini menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan dunia saat itu. Dan semua itu terkait langsung dengan program nuklir Soviet. Salah satu tragedi lain yang jarang diketahui dunia adalah kontaminasi yang terjadi di sepanjang Sungai Teca, yang mengalir melalui wilayah dekat fasilitas Mayak. Selama bertahun-tahun, limbah radioaktif dibuang secara langsung ke sungai itu, membuat ribuan penduduk desa terpapar radiasi. Banyak dari mereka tidak pernah diberitahu. Mereka mandi di sungai itu, memasak dengan airnya, dan meminum air yang sebenarnya mengandung kadar isotop berbahaya. Foto-foto yang dirilis setelah tahun 1990-an menunjukkan keluarga-keluarga yang hidup di daerah itu mengalami masalah kesehatan yang sama. Kanker tiroid, leukemia, dan cacat lahir. Bahkan setelah program nuklir Soviet berkembang pesat, keselamatan seringkali kalah dari kecepatan produksi. Negara ingin senjata, bukan prosedur keselamatan. Dalam banyak kasus, para ilmuwan dipaksa bekerja dengan peralatan minimal. Di laboratorium-laboratorium awal, tidak ada ventilasi memadai, tidak ada pelindung radiasi yang layak, dan tidak ada peraturan yang membatasi paparan radiasi. Semuanya dilakukan dengan satu tujuan, mendahului Amerika. Kisah para pekerja paksa juga menjadi bagian kelam dari program nuklir Soviet. Banyak fasilitas nuklir dibangun menggunakan tenaga kerja dari Gulag, kamp kerja paksa yang tersebar di seluruh tanah Soviet. Mereka bekerja dalam kondisi ekstrem, tanpa perlindungan memadai. Banyak dari mereka meninggal tanpa nama, tanpa catatan, tanpa penghargaan. Namun kontribusi mereka tidak dapat dihapus dari sejarah karena merekalah yang membangun pondasi fisik bagi program nuklir tersebut. Ketika teknologi berkembang, Soviet menciptakan sistem pengiriman senjata yang semakin canggih. Mereka membangun rudal balistik antar benua. Kapal selam nuklir kelas Typhoon yang sampai hari ini masih menjadi kapal selam terbesar di dunia serta pesawat pembom strategis seperti Tu-95B, yang suaranya khas dan bisa terdengar dari puluhan kilometer. Semua ini memperluas jangkauan kekuatan nuklir Soviet ke seluruh penjuru dunia. Kapal selam nuklir Soviet sendiri membawa banyak kisah dramatis. Salah satu insiden paling terkenal adalah K-19, kapal selam yang diberi julukan Hiroshima, karena sering mengalami masalah reaktor. Pada tahun 1961, sebuah kebocoran sistem pendingin reaktor terjadi ketika kapal sedang berada di bawah laut. Para kru, dalam upaya heroik menyelamatkan kapal dan mencegah ledakan nuklir, terpaksa memperbaiki sistem pendingin tanpa perlindungan. Mereka terpapar radiasi dengan dosis mematikan. Banyak dari mereka meninggal dalam waktu beberapa minggu, dan sisanya menderita seumur hidup. Namun insiden itu dirahasiakan selama puluhan tahun. Tidak hanya itu, kapal selam Soviet lainnya seperti K-219 dan Komsomolets juga mengalami kecelakaan yang hampir memicu bencana nuklir di Lautan Atlantik dan Norwegia. Ketika kapal-kapal ini tenggelam, hulu ledak nuklir yang mereka bawa ikut jatuh ke dasar laut. Hingga kini, beberapa dari hulu ledak itu masih berada di laut, menjadi ancaman laten bagi lingkungan. Namun di balik keberhasilan dan tragedi itu, program nuklir Soviet membentuk tatanan dunia baru. Dunia menjadi bipolar, terbelah antara dua kekuatan besar yang sama-sama memegang tombol kiamat. Teknologi nuklir juga memberikan efek domino bagi negara lain. China, Prancis, Inggris, bahkan India dan Pakistan semuanya terinspirasi oleh perlombaan antara Amerika dan Soviet. Pada akhirnya, program nuklir Soviet adalah salah satu pencapaian terbesar dan paling berbahaya dalam sejarah manusia. Ia menunjukkan betapa besar kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa baik dalam hal kejeniusan maupun dalam hal kehancuran. Ia juga mengingatkan kita bahwa kekuatan besar selalu datang dengan harga yang besar pula. Harga yang seringkali dibayar oleh mereka yang tidak pernah tercatat dalam sejarah. Hari ini, ketika kita melihat peta geopolitik dunia, kita masih melihat bayangan program nuklir Soviet. Senjata-senjata yang mereka bangun masih berada di silo bawah tanah, di kapal selam gelap di dasar samudera, dan di pangkalan militer terpencil. Dunia masih hidup dalam era nuklir yang diciptakan pada abad ke-20. Ancaman itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi, menunggu, dan menjadi pengingat bahwa ambisi manusia dapat menciptakan kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan inilah warisan sejati program nuklir Soviet, sebuah dunia yang lebih aman dan lebih berbahaya pada saat yang sama.
Sebuah dunia yang memahami kekuatan penghancur dari teknologi yang diciptakan manusia. Sebuah dunia yang hidup dalam ketegangan yang tak terlihat, namun selalu ada.